Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok 2. Di sini, kami akan membahas mengenai analisis fundamental dan teknikal dari salah satu perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu Indosat Tbk. Di sini, kita akan membahas gimana kondisi keuangan perusahaan ini, apakah sehat atau enggak, dan apakah sahamnya punya potensi buat investasi jangka panjang. Nggak cuma itu, kita juga bakal lihat dari sisi teknikalnya, apakah saham ISAT ini lagi uptrend, downtrend, atau malah sideways. Jadi, buat kalian yang penasaran gimana cara analisis perusahaan Indosat Tbk, yuk tonton sampai habis video kami. PT Indosat Tbk didirikan pada tanggal 10 November 1967 sebagai penyedia layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Indosat telah berkembang menjadi salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Indosat bergabung dengan Hutchison 3 Indonesia pada tahun 2022, membentuk Indosat Ooredoo Hutchison. Produk yang dihasilkan oleh Indosat yaitu ada antara lain M3 dan 3, layanan saluran dan data, layanan infrastruktur fiber optik data center, layanan B2B cloud, AI dan CPU server. Perusahaan ini memiliki struktur kepemilikan yaitu Ooredoo Hutchison Asia dengan kepemilikan 65,64%, kedua pemerintahan Indonesia dengan 9,63%, publik dan investor lainnya dengan 24,74%. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan dari perusahaan Indosat Tbk atau dengan kode ISAT. Di sini kita memiliki data laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari IDX. Di sini ada laporan raca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai Return on Equity atau disingkat dengan ROE atau ROE. ROE ini memiliki rumus laba bersih per total modal dikali 100%. Nah, di tahun 2023, ISAT ini memiliki laba bersih sebesar 4.775.741 per total modalnya 33.708.792 dikali 100%. Nah, dihasilkan 14,16%. Di tahun 2024, ISAT ini memiliki laba bersih 5.272.412 per total modalnya 36.651.797 dikali 100%, maka dapat hasil 14,38%. Nah, dapat dilihat bahwa ROE ini meningkat dari 14,16% pada tahun 2023 menjadi 14,38% pada tahun 2024. Maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Indosat Tbk ini memiliki efisiensi yang semakin baik dalam memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, kriteria ROE yang baik ini umumnya sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri perusahaan tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Return on Asset atau ROA yang memiliki rumus laba bersih per total aset dikali 100%. Nah, laba bersihnya di tahun 2023 ini sebesar 4.775.741 per total asetnya 114.722.249 dikali 100%, dapat hasilnya 4,16%. Di tahun 2024, laba bersihnya sebesar 5.272.412 per total asetnya 114.386.698 dikali 100%, maka dapat hasilnya 4,6%. Nah, di sini ROA juga meningkat dari 4,16% menjadi 4,6% yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, ROA yang baik umumnya berada di atas 5% dan semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada Debt to Equity Ratio atau disingkat dengan DER atau DER yang memiliki rumus total utang per total modal dikali 100%. Nah, di tahun 2023, total utangnya itu sebesar 81.013.457
per 30, total modalnya 33.708.792 dikali 100% yang dihasilkan menjadi 240%. Di tahun 2024, total utangnya itu sebesar 77.734.901 per total modalnya itu 36.651.797 dikali 100%, maka dapat dihasilkan 212%. Nah, ini menurun dari 2,40 atau 240% menjadi 2,12 atau 212% yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mengurangi ketergantungannya pada utang, yang berarti terdeteksi adanya sinyal positif yang menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik dan risiko finansial yang lebih rendah. Nah, dari yang baik ini berada di kisaran 1 atau 100% hingga 5 atau 500%. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan pada earning per share atau EPS. Rumusnya yaitu laba bersih dikurang pajak dikurang dividen dibagi jumlah saham beredar. Kita langsung masuk ke contoh perhitungan pada perusahaan ISAT. Pada tahun 2023 dengan EPS sama dengan laba bersihnya yaitu 4.775.741 dikurang pajak yaitu 1.155.842 dikurang dividen yaitu 2.061.628 dibagi dengan jumlah saham beredar yaitu 32.250.810.956, maka hasilnya 1.558.271 dibagi 32.250.810.956 dengan hasil 0,048 atau 48 rupiah. Pada tahun 2024 EPS-nya sama dengan laba bersih 5.272.412, pajak 1.460.113, dikurang dividen 2.164.029 dibagi jumlah saham beredar yaitu 32.250.810.956, maka hasilnya 1.648.270 dibagi 32.250.810.956, maka hasilnya 0,051 atau 51 rupiah. Maka dengan penjumlahan tersebut kita dapat menginterpretasikan peningkatan EPS dari Rp48 menjadi Rp51 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan laba yang dapat dialokasikan pada pemegang saham setelah memperhitungkan pajak dan dividen. Hal ini menunjukkan indikasi positif dari kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis rasio keuangan pada dividen payout ratio, yaitu dengan rumus dividen per share atau DPS dibagi earning per share atau EPS. Maka rumus DPS-nya yaitu total dividen dibagi jumlah saham beredar. Contoh perhitungannya pada perusahaan ISAT yaitu pada tahun 2023 DPS-nya yaitu total dividen 2.061.628 dibagi jumlah saham beredar yaitu 32.250.810.956, maka hasilnya 0,0639 atau 63 rupiah. Maka DPR-nya yaitu dividen per share 63 dibagi earning per share yaitu 48, maka hasilnya 1,312 atau 131,2%. Pada tahun 2024 DPS-nya yaitu total dividen 2.164.029 dibagi jumlah saham beredar yaitu 32.250.810.956, maka hasilnya 0,067 atau 67 rupiah. Maka DPR-nya 67 per 51 sama dengan 1,313 atau 131,3%. Dari penjumlahan tersebut dapat disimpulkan DPR naik 0,001% pada tahun 2024. Nilai DPR yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa perusahaan membayar lebih banyak dividen daripada laba bersih yang dihasilkan. Ini bisa menjadi tanda bahwa perusahaan menggunakan cadangan kas atau utang untuk membayar dividen.
Jika terus berlanjut, maka dapat menimbulkan risiko bagi keberlanjutan pembayaran dividen di masa depan. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menyeimbangkan antara pembayaran dividen dan reinvestasi laba untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rasio keuangan yang keenam, yaitu Price to Earning Ratio atau biasa disebut dengan PER. PER adalah rasio yang digunakan untuk menilai harga saham suatu perusahaan berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan laba. PER juga biasa disebut dengan rasio harga terhadap laba. Rumus yang digunakan untuk menghitung PER ini adalah stock price dibagi dengan EPS, yang dimana dalam data kita temukan bahwa stock price dari perusahaan ESAT yaitu pada tahun 2023 sebesar 2000 dan EPS-nya itu 48. Jadi per perusahaan ESAT pada 2023 yaitu 41,67. Dan kemudian pada tahun 2024 stock price dari perusahaan ESAT itu sebesar 2.500 dan EPS-nya itu sebesar 51, sehingga PER pada 2024 yaitu 49,2. Nah, seperti telah perhitungan dapat kita temukan bahwa PER pada 2023 dan 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan PER ini menunjukkan bahwa pasar mungkin menilai perusahaan lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang bisa mencerminkan kepercayaan yang lebih besar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Namun, PER yang cukup tinggi juga menunjukkan bahwa saham mungkin dinilai terlalu mahal jika tidak didukung oleh pertumbuhan laba yang sebanding. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu rasio keuangan Price to Book Value atau PBV. PBV ini adalah rasio keuangan yang membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan per lembar saham perusahaan. Nah, PBV ini membantu investor menilai apakah harga saham tergolong murah atau mahal. Nah, untuk mencari PBV ini kita punya rumus PBV sama dengan stock price dibagi dengan book value. Namun untuk mencari book value ini kita punya rumus lagi, yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sebagai perhitungan dari perusahaan ESAT, yaitu pada 2023 book value dari perusahaan ESAT yaitu jumlah total ekuitasnya sebesar 33.708.792.000 dibagi dengan jumlah saham yang beredar sebesar 32.250.810.956, yaitu dapat ditemukan bahwa book value atau BV dari ESAT pada 2023 yaitu sebesar Rp1.043. Lalu book value pada 2024 yaitu 36.651.797.000 dibagi dengan jumlah saham beredar sebesar 32.250.810.956, maka ditemukan hasilnya book value sebesar Rp1.135. Nah, setelah menemukan book value, kita dapat mencari price to book value dengan membagikan stock price dengan book value tersebut. Pada tahun 2023, stock price dari perusahaan ESAT atau Indosat itu sebesar 2.000 dan book value-nya tadi Rp1.043. Maka PBV pada 2023 yaitu Rp1.92. Sedangkan pada 2024 stock price dari perusahaan ESAT yaitu sebesar 2.500 dibagi dengan book value pada 2024 sebesar 1.135, maka ditemukan hasilnya PBV dari perusahaan ESAT pada 2024 sebesar Rp2.20. Nah, setelah melakukan perhitungan
dapat kita temukan bahwa terdapat peningkatan dari PBV perusahaan ESAT pada tahun 2023 ke 2024, yaitu pada 2023 sebesar 1,92 dan 2024 sebesar 2,20. Peningkatan PBV ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih untuk setiap unit nilai buku perusahaan, yang bisa mencerminkan kepercayaan yang lebih besar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Namun PBV yang terlalu tinggi juga bisa menunjukkan bahwa saham mungkin nilainya terlalu mahal jika tidak didukung oleh pertumbuhan laba yang sebanding. Nah, baiklah, di sini kita memiliki grafik PT Indosat Tbk dalam timeframe 1 bulan dalam platform TradingView. Berikut analisis pergerakan harga pada grafik tersebut. Harga sempat mengalami tren penurunan dari tahun 2017 hingga awal 2020. Setelah itu terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 yang menandai fase bullish hingga mencapai puncaknya di sekitar 2023. Kemudian harga mulai mengalami koreksi tajam setelah mencapai level tertinggi, yang dimana terlihat pada penurunan tajam dalam beberapa bulan terakhir yang ditandai oleh candle merah besar. Koreksi ini membawa harga turun dari sekitar 2.800 menjadi sekitar 1.333 dengan penurunan sekitar minus 9,80% dalam bulan ini saja. Level support penting di sekitar 1.280 sampai 1.170 terlihat sedang diuji, yang dimana support utama berada di area hijau sekitar 1.280 sampai 1.170. Jika harga ini menembus ke area bawah, bisa terjadi penurunan yang lebih lanjut ke bawahnya. Resisten terdekat berada di sekitar 1.625 yang sebelumnya merupakan level support sebelumnya ditembus ke bawah. Kemudian pergerakan ini menunjukkan adanya tekanan jual yang sangat tinggi. Jika harga bertahan di area support, ada kemungkinan terjadi pantulan atau rebound. Sebaliknya, jika support ditembus, harga bisa turun lebih dalam, yang dimana investor perlu memperhatikan perkembangan lebih lanjut serta faktor fundamental yang mungkin mempengaruhi pergerakan saham Indosat. Berdasarkan analisis fundamental PT Indosat Tbk untuk tahun 2023 sampai 2024, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk membeli saham. Berdasarkan profitabilitas, perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan peningkatan ROE dari 14,16% menjadi 14,38% dan ROA dari 4,16% menjadi 4,6%, yang mengindikasi bahwa perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Selain itu, EPS meningkatkan dari 48 menjadi 51 yang mengindikasikan bahwa investor harus mengharapkan kenaikan harga saham. Dari sisi leverage, penurunan DER dari 240% menjadi 212%, mengindikasikan risiko keuangan yang lebih berat dan penurunan utang. Namun ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bersama. DPR yang tinggi yang mencapai 131,3% mengindikasikan bahwa perusahaan membayar dividen lebih besar dari yang disarankan oleh hasil laba, yang mungkin mengindikasikan penggunaan kas atau utang untuk pembayaran dividen. Selain itu, nilai PER yang tinggi dan mengalami kenaikan dari 41,67 menjadi 49,02 dapat mengindikasikan bahwa nilai saham relatif tinggi jika pertumbuhan laba tidak sekuat yang seharusnya. Berdasarkan analisis fundamental dan teknikal PT Indosat Tbk untuk tahun 2023 sampai 2024, kami merekomendasikan tahan atau beli bertahan. Secara fundamental, kinerja positif perusahaan ditunjukkan dengan peningkatan ROE 14,38%, ROA 4,6%, dan EPS Rp51, serta struktur modal yang membaik dengan penurunan DER 212%. Namun, perhatian harus diberikan pada PER yang relatif tinggi 49,02% dan DPR yang sangat tinggi 131,3%. Secara teknikal, saham yang sedang dalam tren penurunan ini mengindikasi level support kritis antara 1280 dan 1170. Strategi investasi yang disarankan adalah mulai masuk ketika harga mencapai
area support tersebut, dengan tetap mengelola risiko secara hati-hati melalui prosedur stop loss di level 1150 dan alokasi tidak lebih dari 5-10% dari portofolio. Investor juga harus mempertimbangkan faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi operasional bisnis seperti kenaikan suku bunga dan pelemahan rupiah. Sekian dan terima kasih.